Sebelumnya mau minta maaf karena hari ini ternyata perubahan jam karena sudah masuk musim dingin di Mesir dan di Indonesia yang biasanya beda 4 jam sekarang jadi 5 jam. Jadi Uma baru menyadari perubahan waktu itu subuh tadi. Ini masih subuh ya teman-teman ya di sini. Sehingga Uma jadi masuknya telat karena bingung soal waktu. Nah, jadi sekarang perbedaan waktu antara Indonesia dan Mesir sekarang sudah masuk ke 5 jam ya teman-teman semua. Masya Allah, semoga sehat semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan hati yang baik-baik aja. Ya, hari ini kita bahas sedikit saja karena sudah mepet waktunya dan Ustazah Zalitia juga tadi sudah menyampaikan banyak hal. Uma sedang ingin membahas tentang curhat kepada Allah. Nah, gambar Uma jelas? Kalau jelas dan terang boleh jempolnya dinaikin. Oke, Masya Allah. Baik, Em, siapa di sini teman-teman yang kalau punya masalah hobinya curhat sama teman-teman lainnya atau curhat di sosial media? Semua dari kita punya masalah kan teman-teman semua. Semua dari kita pernah merasakan sesuatu yang kita nggak inginkan dalam kehidupan kita. Eh, Kadang-kadang dalam kehidupan kita kita bahagia, kadang-kadang sedih. Nah teman-teman harus waspada ketika teman-teman dalam keadaan hidup yang bertahun-tahun bahagia, terus waspada karena sebentar lagi teman-teman pasti akan sedih. Pasti teman-teman akan mengalami sesuatu yang membuat teman-teman berada dalam posisi bawah. Begitu pula ketika teman-teman dalam keadaan yang sedih terus-menerus, jangan terlalu larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena sebentar lagi teman-teman akan tertawa. Begitu seterusnya. Jadi kehidupan nggak ada yang bahagia terus dan nggak ada yang sedih terus. Kehidupan nggak ada tawa terus, juga nggak ada yang air mata terus. Jadi kehidupan seperti roda yang berputar. Teman-teman waspada aja. Kalau hari ini ngerasa hidupnya kok flat ya, semuanya kayaknya lancar-lancar aja. Sekolahnya lancar, dakwahnya lancar, kerjaan lancar, keluarga lancar. Sebentar lagi pasti nangis. Pasti Allah akan kasih ujian apapun itu. Karena setiap manusia pasti Allah akan uji dalam hidupnya ada kejadian dahsyat yang membuat dia merasa sangat terpuruk dan sangat sedih. Itu pasti terjadi. Dalam surah Al-Baqarah 153 sampai 155. Ya, teman-teman lihat. Coba kita cek sama-sama Qurannya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wa thamarati wa basyyiris sabirin." 155 sampai 157. Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah akan menguji kita dengan ketakutan, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Kadang-kadang Allah uji kita dengan takut akan apapun itu. Takut akan penyakit tertentu, takut kemiskinan, takut dalam situasi rumah tangga atau rumah yang tidak baik-baik saja, takut putus cinta, ya atau takut ditipu orang, dikhianati orang, takut terhadap apapun. Allah pasti menguji teman-teman semua dalam keadaan teman-teman pernah takut dalam kehidupan. Atau teman-teman pernah merasa kekurangan, kurang apapun itu. Atau teman-teman pernah merasa kehilangan. Pasti pernah. Manusia itu pasti pernah dalam hidupnya merasa ketakutan, kehilangan, kekurangan. Itu pasti. Kalau belum terjadi, akan terjadi. Nah, masalahnya, wabashir sabirin, kata Allah, dan Allah beritakan kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, dalam menyikapi berbagai macam kejadian dalam kehidupan ini, yang kadang-kadang nggak baik-baik saja, ada banyak orang yang memecahkannya dengan cara yang beda-beda. Ada yang cerita ke sahabatnya, cerita ke keluarganya, cerita ke buku harian, buku diari. Ada yang cerita ke sosmed. Ada yang cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang update ya status di sosmednya, update status di handphonenya, menceritakan bagaimana sedihnya kehidupan mereka. Dan bahkan ada juga yang ketika dalam keadaan sedih luar biasa, mereka justru perginya ke dukun-dukun. Ada juga, ya, ada yang ke dukun-dukun. Itu terjadi pada kita. Padahal kalau kita menuju ke dukun-dukun, apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, siapa yang pergi ke para dukun, membenarkan ucapannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan oleh Muhammad SAW. Jadi, kalau kita punya masalah lagi dalam kesedihan, maka cukup adukan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau cerita pada makhluk, pada para manusia? Manusia itu lemah.
kau cerita pada seseorang yang lemah, teman-teman semua. Seorang muslim itu hanya menampakkan kelemahannya, hanya menampakkan kesedihannya, hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mungkin menampakkan kelemahan dan kesedihannya di depan makhluk yang sama-sama lemah, sama dengan dirinya. Makanya ada kalimat la haula wala quwata illa billah. Kita cuman dapat kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nggak mengadu kita kepada makhluk yang lemah. Teman-teman ingat kisah Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub itu pernah mengalami kesedihan yang luar biasa sampai terus menangis hingga matanya buta. Orang kalau terus menangis terus menerus itu matanya bisa sampai tidak bisa melihat. Nabi Yakub alaihissalam punya kesedihan yang luar biasa ketika anak kesayangannya yaitu Yusuf alaihissalam tiada atau tidak ada di hadapan matanya. Maka apa kata Nabi Yusuf alaihissalam dalam surah Yusuf ayat 86? Apa kata beliau? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama ashku. Terus bathi wa husni ilallah. Ya, dalam surah Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam berdoa, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah SWT. Hanya kepada Allah saja aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Itu perkataan Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam tahu dirinya lemah dan untuk apa bercerita pada makhluk yang lemah yang belum bisa menolong apa-apa untuknya. Maka yang bisa menolong Nabi Yakub alaihissalam Allah. Maka Nabi Yakub alaihissalam menampakkan kesedihannya hanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menampakkan kesulitannya hanya pada Allah. Teman-teman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 186. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku ini dekat. Allah lebih dekat dibanding sahabat-sahabatmu itu. Allah lebih dekat dibanding orang-orang yang engkau curhatkan itu. Kata Allah, kalau ada yang tanya, ya Muhammad, aku ini di mana? Katakan aku ini dekat. Kenapa teman-teman nggak bergantung pada Allah, nggak curhat sama Allah, nggak cerita semuanya pada Allah? Allah tahu, Allah lihat, Allah ngerti setiap detik yang kau alami, setiap hal yang kau rasakan. Allah tahu. Teman-temanmu itu belum tahu secara detail apa yang terjadi kepada dirimu. Allah tahu, Allah lihat, Allah merasa, Allah mengetahui, mendengar penderitaanmu, jeritanmu, kesedihanmu, kekosongan hatimu, kebosanan hidupmu, dan sebagainya. Allah tahu. Maka kata Allah apa? Kalau ada hamba-hambaku yang bertanya, Allah, engkau di mana ya Allah? Lihat nggak ya Allah? Allah lihat kok. Allah tahu tiap detik. Allah lihat, Allah biarin. Engkau ngerasakan itu, Allah biarin. Kenapa? Karena Allah ingin kau rasakan itu dulu. Kadang-kadang kita harus merasakan sesuatu baru kita bisa dapat pelajaran. 1.000 nasihat nggak, kadang-kadang nggak masuk ke telinga kita. Harus kita ngerasain dulu sesuatu baru kita kapok gitu. Harus kita ngerasain dulu sesuatu baru kita sadar gitu. Bahwa ternyata cinta Allah lebih besar daripada segala-galanya. Harus engkau ngerasain dulu, harus engkau jatuh dulu supaya engkau tahu rasanya em, kembali dekat kepada Allah SWT. Maka dalam surah Al-Baqarah 186 Allah katakan, maka apabila ada hamba-hamba yang bertanya kepadamu, ya Muhammad, aku di mana? Katakan bahwa aku itu dekat. Mau cari siapa lagi? Yang paling dekat itu Allah kepada dirimu. Kata Allah, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Allah sudah janjikan itu, kenapa lari kemana-mana? Kenapa minta tolong kemana-mana? Maka dalam surah Qaf ayat 16, surah Qaf ayat 16, apa kata Allah? Kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Allah artinya apa? Allah itu dekat dengan orang-orang yang senantiasa taat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau engkau sadar dan tahu dan percaya perkataan Allah tersebut, jadi nggak perlu lagi cari-cari tempat curhat ke sana kemari, nggak perlu lagi mengadukan persoalan ke sosial media ke sana kemari. Az-Zumar 36, bukankah Allah itu cukup untuk hambanya? Hati yang bergantung kepada Allah SWT. Hati yang selalu terikat kepada Allah SWT. Kalau teman-teman tahu, orang-orang di zaman dulu, orang-orang soleh zaman dulu, perkara sekecil apapun mereka mengadukan kepada Allah SWT. Bukan minta garam dapur aja, mintanya kepada Allah SWT. Kita minta sesuatu, lupa kepada Allah. Mintanya kepada orang lain dulu.
Orang-orang zaman dulu, orang soleh zaman dulu, garam habis saja minta sama Allah. Sendal tali yang putus saja ngadu sama Allah SWT. Itu hal sekecil itu, apalagi hal besar. Ingat Rasulullah SAW pada saat itu mengingatkan seorang sahabat kecilnya, Ibnu Umar, kalau nggak salah namanya, berada dalam satu tunggangan bersama Rasulullah di atas unta Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jika engkau minta, minta sama Allah. Jika engkau mau pertolongan, minta pertolongan itu kepada Allah SWT. Minta hanya kepada Allah, jangan lari kemana-mana. Sibuk-sibuk healing ke sana kemari. Padahal gampang sekali, tinggal ambil sejadah, wudhu, ambil sejadah, sholat. Ngadu sama Allah SWT. Bukankah keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah pada saat bersujud? Kenapa susah-susah healing ke sana kemari? Kenapa kenapa nangis boleh? Kadang-kadang kita dalam kehidupan yang susah, kadang-kadang kita perlu nangis. Nangis boleh, tapi nggak berlarut-larut. Nangis mah air matamu itu di atas sejadahmu kepada Allah SWT. Rasulullah SAW memberikan pesan kepada sahabat kecilnya tersebut, maka menanamkan tauhid bahwa hanya kepada Allah engkau bergantung. Engkau selama punya Allah, engkau tuh akan baik-baik aja. Engkau nggak kenapa-napa kok. Kehidupan itu nggak selamanya hujan badai kok. Setelah itu ada pelangi kok. Kehidupan itu nggak selamanya sedih terus kok. Kadang-kadang harus ngalamin itu ya buat belajar, buat menghargai sesuatu, buat ngerti sesuatu. Jadi harus ngalamin dulu. Dan kita ini cuma seorang hamba. Hamba bisa buat apa? Suka-suka dong penciptanya mau melakukan apapun untuk kita. Memangnya kita berhak bertanya kepada Allah, kenapa saya harus ngalamin ini, kenapa saya harus ngalamin itu? Enggak. Allah punya sifat yang suka-suka Allah, mau ngapain aja. Kan kita cuma hamba. Allah berhak menghidupkan orang, mematikan orang. Allah berhak membuat orang menangis, membuat orang ketawa. Suka-suka Allah. Pantas nggak seorang hamba pada raja lah istilahnya. Namanya seorang hamba tuh kerjanya apa? Oh iya raja, iya gitu kan? Iya raja. Mana ada seorang hamba sahaya bilang sama rajanya, kenapa begitu ya raja? Kan nggak mungkin. Raja yang selama ini ngasih dia makan, raja yang selama ini ngasih dia kehidupan, raja yang selama ini menolong kehidupan dia dalam segala sesuatu. Nggak mungkin seorang budak itu marah-marah sama Tuhannya gitu, nggak mungkin. Nggak ada ceritanya seorang budak tuh marah-marah sama Tuhannya atau sama rajanya tuh nggak mungkin. Sama kayak kita ini hamba tuh ya taat aja, terima aja apapun yang Allah kasih. Hamba itu lemah, nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Dia selalu butuh kepada rajanya. Sama kayak anak kecil lah, anak kecil tuh nggak berdaya, selalu ngekor sama ibunya gitu, selalu ngekor sama orang tuanya. Sama kita ini hamba nggak berdaya, nggak bisa apa-apa. Maka terus bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tertimpa sakit apapun itu, maka pertama kali yang terbetik dalam hati adalah kembali kepada Allah. Mungkin selama ini udah terlalu jauh sama Allah. Coba cek dulu hatinya. Cek dulu hatinya sekarang teman-teman semua. Posisi hati teman-teman semua sekarang ada di mana? Dekat sama Allah atau jauh sama Allah? Dalam surah An-Naml ayat 62 apa kata Allah SWT? Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila dia berdoa kepada Allah dan yang menghilangkan kesusahan? An-Naml 62. Siapa yang memperkenankan doa? Yang mengabulkan doa siapa? Allah. Pada saat kita kesulitan. Yang menghilangkan kesusahan siapa? Allah. Begitu banyak ayat-ayat yang bertaburan yang menerangkan Allah, 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 tempat bergantung. Boleh curhat sama orang lain. Sesekali untuk meminta pendapat boleh. Dalam surah Ali Imran 159 kata Allah apa? Bermusyawarahlah dengan mereka. Boleh. Tanya pendapat boleh. Tapi bukan mereka dulu yang utama. Ngadu sama Allah dulu yang utama. Bukan datang kepada manusia untuk berkeluh kesah. Berkeluh kesah itu hanya kepada Allah. Datang kepada manusia untuk minta pendapat. Untuk minta nasihat, iya. Tapi berkeluh kesahnya bukan sama mereka. Mereka nggak bisa buat apa-apa. Mereka lemah sama seperti dirimu. Mereka lemah. Mereka punya masalah sama seperti dirimu punya masalah. Engkau itu akan kembali kepada Tuhanmu, teman-teman semua. Nggak peduli berapapun umur kita. Nggak ada waktu nih. Nggak ada waktu. Waktunya cuman setiap detik mempersiapkan hidup untuk kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Allah SWT. Selama ini perhatian kita hanya kepada makhluk gitu. Sehingga kita ngerasa sakit yang sangat dahsyat. Kenapa kita ngerasa sakit? Karena kita ngerasa itu milik kita. Kita nggak akan pernah ngerasa sendiri. Kenapa engkau ngerasa sendiri? Kenapa engkau ngerasa sepi?
Kenapa? Kadang-kadang kita ngerasa sepi dalam keramaian. Karena nggak ada Allah di hatimu. Karena ngerasa engkau nggak menyadari kehadiran Allah di hatimu.